Pagi di Yogyakarta pada akhir abad ke-19 punya cara sendiri untuk membangunkan kota. Bukan dengan deru mesin, belum ada. Melainkan dengan bunyi langkah kaki di jalan tanah yang masih lembab. Dengan suara pedagang yang menata dagangan di pasar. Dengan gamelan yang kadang terdengar jauh dari pendapa, seperti napas panjang yang mengalun dari dalam tembok keraton. Di kota yang hidup di bawah bayang-bayang dua kekuasaan, keraton yang tua dan pemerintah kolonial yang dingin. Seorang bayi lahir pada 2 Mei 1899. Namanya panjang, berlapis, dan penuh tanda. Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat. Nama itu bukan sekadar identitas, ia adalah alamat sosial. Ia menandai bahwa bayi ini datang dari lingkungan priai, dari tatanan yang mengenal jarak, mengenal tata krama sebagai hukum, mengenal bahasa yang bertingkat-tingkat, ngoko, krama inggil, seolah-olah bahkan kata-kata pun harus tahu tempatnya. Di rumah-rumah priai, cara duduk, cara menunduk, cara menyapa, semua punya aturan. Ada yang boleh bicara duluan, ada yang harus menunggu, ada yang boleh memerintah, ada yang harus menerima. Dan di atas semua itu, ada satu pelajaran yang diserap sejak kecil tanpa perlu diajarkan. Dunia ini bertingkat. Yogyakarta saat itu bukan sekadar kota budaya. Ia adalah simpul politik yang rumit. Keraton Yogyakarta masih memegang wibawa tradisional, tetapi di luar temboknya, Hindia Belanda mengatur administrasi, pajak, hukum, dan yang paling menentukan masa depan sekolah. Kolonialisme tidak selalu datang dengan senapan di tangan. Kadang ia datang dengan buku pelajaran, dengan meja tulis, dengan sertifikat kelulusan, dengan bahasa Belanda yang dijadikan kunci untuk membuka pintu pekerjaan. Pintu itu tampak seperti kesempatan. Tapi siapa yang memegang kuncinya? Soewardi kecil tumbuh di lingkungan yang, di satu sisi, memberinya akses pada pendidikan yang tidak dimiliki kebanyakan anak bumi putra. Di sisi lain, lingkungan itu juga menanamkan rasa seharusnya yang kuat. Seharusnya seorang bangsawan bersikap begini. Seharusnya menjaga martabat keluarga. Seharusnya tahu batas. Namun zaman sedang bergerak, di Jawa, awal abad ke-20 adalah masa ketika angin perubahan mulai terasa. Pelan, tapi pasti. Melalui surat kabar, organisasi, dan sekolah. Sekolah baru yang dibuka oleh pemerintah kolonial dalam kerangka politik etis. Politik etis sering disebut sebagai balas budi Belanda kepada Hindia. Kata-katanya terdengar manis. Irigasi, emigrasi, edukasi. Tetapi manis tidak selalu berarti bebas. Edukasi kolonial dibangun dengan logika seleksi. Sedikit yang boleh masuk, lebih sedikit lagi yang boleh naik. Sekolah menjadi semacam saringan sosial. Ia mencetak pegawai, juru tulis, guru, tenaga administrasi, orang-orang yang dibutuhkan mesin pemerintahan kolonial. Ia juga mencetak cara berpikir, disiplin, patuh, rapi, dan, yang paling halus, menerima bahwa pusat pengetahuan ada di sana, di Eropa, di Belanda, sementara di sini hanya cabang. Soewardi masuk ke jalur pendidikan yang relatif elit untuk bumi putra. Ia bersekolah di ILS, Europese Lagere School. Sekolah dasar yang pada dasarnya dirancang untuk anak-anak Eropa, tetapi membuka celah bagi segelintir anak pribumi dari kalangan tertentu. Bayangkan ruang kelasnya, bangku-bangku kayu, papan tulis hitam, kapur yang meninggalkan debu putih di ujung jari, peta dunia yang menempatkan Eropa di pusat perhatian, dan bahasa pengantar yang bukan bahasa ibu anak-anak Jawa. Di situ, pelajaran bukan hanya membaca dan berhitung. Pelajaran yang lebih dalam adalah siapa yang dianggap normal, dan siapa yang dianggap tambahan. Di sekolah seperti itu, seorang anak priayi bisa merasakan dua hal sekaligus. Kebanggaan, karena ia termasuk yang terpilih, dan keterasingan, karena ia harus menyesuaikan diri dengan dunia yang tidak sepenuhnya menganggapnya setara. Ada tatapan yang mengukur, ada aturan yang tidak tertulis, ada jarak yang tidak bisa dijembatani hanya dengan nilai bagus. Ras dan kelas bekerja seperti dinding kaca. Terlihat, tetapi sulit ditembus. Setelah ILS, Soewardi melanjutkan ke Stovia di Batavia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, sekolah kedokteran untuk pribumi. Stovia adalah salah satu pabrik elit baru Hindia. Tempat anak-anak muda bumi putra yang cerdas dan terpilih ditempa menjadi dokter, profesi yang bergengsi sekaligus alat modernisasi. Batavia, dengan kanal-kanalnya, gedung-gedung administrasi, dan hiruk-pikuk pelabuhan, memberi Soewardi pengalaman yang berbeda dari Yogyakarta. Di sana, ia bertemu dengan anak-anak muda dari berbagai daerah, dengan ide-ide yang bergerak dari mulut ke mulut, dari buku ke buku, dari diskusi ke diskusi. Namun Stovia juga keras. Disiplin ketat, beban belajar berat,
dan kehidupan asrama yang menuntut ketahanan fisik, Soewardi tidak menyelesaikan pendidikan kedokterannya. Kesehatannya terganggu. Ada catatan tentang sakit yang membuatnya harus berhenti. Dan berhenti dari Stovia bukan sekadar berhenti dari sekolah. Itu berarti keluar dari jalur karier yang sudah disiapkan. Dokter pribumi, status terhormat, penghasilan stabil, posisi aman dalam struktur kolonial. Di titik itu, hidupnya bisa saja berbelok menjadi kisah kesempatan yang hilang. Tapi justru disitulah ia menemukan medan lain, medan kata-kata. Awal abad ke-20 adalah masa ketika surat kabar dan majalah menjadi arena baru perlawanan. Mesin cetak, tinta, dan kertas menjadi senjata yang tidak mengeluarkan asap mesiu, tetapi bisa membuat pemerintah kolonial gelisah. Di kota-kota besar, muncul publik yang mulai membaca. Pegawai, guru, pedagang, kaum terdidik bumi putra. Mereka haus informasi, haus gagasan, haus bahasa, untuk menyebut ketidakadilan yang selama ini hanya dirasakan sebagai beban tanpa nama. Soewardi masuk ke dunia jurnalistik. Ia menulis, ia mengamati, ia mengkritik. Ia belajar bahwa satu artikel bisa menyebar lebih cepat daripada pidato di alun-alun, bisa menembus batas kota, bisa dibaca diam-diam, di rumah-rumah, di kantor-kantor, di warung kopi. Jurnalisme mengajarkannya ritme. Kalimat harus tajam, argumen harus jelas, ironi harus tepat sasaran. Dan yang paling penting, jurnalisme mengajarkannya bahwa kekuasaan takut pada opini yang terorganisir. Di Hindia Belanda, pers tidak pernah benar-benar bebas. Ada sensor, ada ancaman hukum, ada pengawasan. Tetapi justru karena itu, menulis menjadi tindakan politik. Soewardi menulis untuk berbagai media, dan namanya mulai dikenal sebagai salah satu suara bumi putra yang berani. Ia bukan sekadar melaporkan peristiwa. Ia menafsirkan, menguliti, dan menunjukkan struktur yang tersembunyi di balik kebijakan. Pada masa itu, organisasi pergerakan mulai tumbuh. Budi Utomo berdiri pada 1908, sering disebut sebagai tonggak kebangkitan nasional. Sarekat Islam berkembang menjadi kekuatan massa yang besar. Di berbagai tempat, diskusi tentang kemajuan dan bangsa mulai terdengar. Kata bangsa sendiri sedang mencari bentuk. Apakah ia berarti Jawa, Hindia, Nusantara, atau sesuatu yang belum punya nama? Soewardi bergerak di lingkungan pergerakan yang lebih radikal dan lebih politis. Ia terlibat dalam Indische Partij, organisasi yang didirikan oleh 3 tokoh yang kelak dikenal sebagai Tiga Serangkai. F.E. Douwes Dekker, yang kemudian dikenal sebagai Danudirja Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Soewardi sendiri. Indische Partij membawa gagasan yang pada masanya terasa berbahaya. Hindia untuk orang Hindia. Persatuan lintas ras bagi mereka yang menganggap tanah ini sebagai tanah air, dan penolakan terhadap diskriminasi kolonial. Di sini, latar priai Soewardi menjadi paradoks yang hidup. Ia lahir dari tatanan feodal yang mengenal hierarki, tetapi ia masuk ke gerakan yang menantang hierarki kolonial. Ia dibesarkan dalam budaya yang mengajarkan hormat pada atasan, tetapi ia memilih jalur yang menuntut keberanian untuk berkata, tidak. Ia tahu cara berbicara halus, tetapi ia juga belajar bahwa kadang-kadang, kata-kata harus menghantam. Yogyakarta dan Batavia memberinya 2 cermin. Di Yogyakarta, ia melihat bagaimana tradisi bisa menjadi rumah sekaligus penjara. Di Batavia, ia melihat bagaimana modernitas kolonial bisa menjadi peluang sekaligus alat kontrol. Dan di ruang redaksi, di meja yang penuh kertas, di antara bau tinta dan suara mesin cetak, ia menemukan cara untuk menghubungkan semuanya. Menulis sebagai pendidikan publik, karena tulisan bukan hanya untuk mengkritik pemerintah. Tulisan juga mendidik pembaca. Ia membentuk cara orang memahami dirinya sendiri. Ia memberi kosakata untuk menyebut pengalaman yang selama ini hanya dirasakan sebagai nasib. Ketika orang mulai bisa menyebut ketidakadilan, diskriminasi, hak, martabat, maka sesuatu berubah di dalam kepala. Dan perubahan di dalam kepala sering lebih berbahaya bagi kekuasaan daripada kerumunan di jalan. Namun ada satu hal yang terus mengganggu Soewardi. Sekolah kolonial, dengan segala fasilitas dan prestisnya, tidak pernah netral. Ia mengajarkan ilmu, ya. Tetapi ia juga mengajarkan posisi. Ia mengajarkan bahwa bahasa Belanda adalah bahasa kemajuan, sementara bahasa daerah adalah bahasa rumah. Ia mengajarkan bahwa sejarah dunia berpusat pada Eropa, sementara sejarah lokal menjadi catatan pinggir. Ia mengajarkan disiplin, tetapi disiplin untuk menjadi roda yang halus dalam mesin pemerintahan. Dan aksesnya terbatas. Pintu sekolah dibuka hanya untuk sebagian kecil. Untuk mayoritas rakyat, pintu itu tetap tertutup rapat. Anak-anak di desa belajar dari sawah, dari pasar, dari kerja paksa, dari pajak, dari musim yang tidak bisa ditebak.
Mereka tidak belajar membaca, bukan karena tidak mampu, tetapi karena sistem tidak menganggap mereka perlu. Soewardi melihat ini bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai desain. Pendidikan kolonial bukan dirancang untuk membebaskan, melainkan untuk mengatur. Ia menciptakan lapisan kecil bumi putra terdidik yang bisa menjadi perantara antara pemerintah kolonial dan rakyat tanpa pernah benar menjadi setara dengan orang Eropa. Lapisan ini diberi sedikit ruang, sedikit status, sedikit gaji. Cukup untuk membuat mereka merasa punya sesuatu yang harus dipertahankan. Cukup untuk membuat mereka ragu ketika harus melawan. Disinilah Soewardi mulai memikirkan pendidikan bukan sekadar sebagai pengalaman pribadi, tetapi sebagai medan politik yang paling menentukan jika kolonialisme bisa bertahan bukan hanya dengan tentara, tetapi dengan cara berpikir yang ditanamkan melalui sekolah. Maka melawannya tidak cukup dengan pidato dan demonstrasi. Harus ada kerja yang lebih panjang, lebih sunyi, lebih melelahkan. Kerja membentuk manusia. Tetapi sebelum ia sampai pada gagasan besar itu, ia masih berada di pusaran pergerakan yang panas. Indische Partai diawasi ketat. Pemerintah kolonial tidak suka organisasi yang berbicara tentang persamaan dan kemerdekaan. Apalagi jika organisasi itu berani mengkritik kebijakan secara terbuka. Soewardi, dengan pena yang tajam, menjadi salah satu target yang mudah dikenali. Di ruang-ruang pertemuan, di rumah-rumah yang menjadi tempat diskusi, orang-orang berbicara dengan suara yang kadang diturunkan. Bukan karena takut pada argumen sendiri, tetapi karena tahu ada telinga yang mengintip. Polisi rahasia kolonial bukan mitos. Pengawasan adalah bagian dari kehidupan politik. Surat kabar bisa disita. Redaktur bisa dipanggil. Aktivis bisa ditangkap. Namun justru dalam tekanan itu, Soewardi mengasah gaya yang kelak menjadi cirinya. Kritik yang cerdas, sering memakai ironi, memutar, logika kolonial melawan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kekuasaan kolonial suka berbicara tentang peradaban, kemajuan, misi moral, maka ia menyerang di titik itu. Ia menunjukkan kontradiksi antara kata-kata indah dan praktik diskriminatif. Di Yogyakarta, ia juga melihat bagaimana rakyat hidup di bawah beban ekonomi dan sosial. Pajak, kerja rodi, ketimpangan tanah, dan struktur sosial yang membuat orang kecil sulit bergerak. Priai sering berada di posisi ambigu. Sebagian menjadi perpanjangan tangan kolonial, sebagian mencoba melindungi rakyat, sebagian terjebak dalam kepentingan sendiri. Soewardi, sebagai priai yang memilih jalan pergerakan, harus berhadapan dengan kenyataan bahwa statusnya bisa membuka pintu, tetapi juga bisa menimbulkan kecurigaan. Apakah ia benar-benar berpihak pada rakyat, atau hanya memainkan peran? Kontradiksi itu tidak hilang begitu saja. Ia hidup di dalam dirinya. Ia tahu cara berjalan di pendapa, tahu cara berbicara dengan bahasa halus, tahu simbol-simbol kehormatan. Tetapi ia juga menulis untuk mengguncang. Ia berada di antara dua dunia. Dunia tradisi yang mengajarkan harmoni dan dunia politik modern yang menuntut konfrontasi. Dan di tengah semua itu, ada satu gambaran yang terus muncul. Pintu sekolah, pintu yang dijaga. Pintu yang hanya terbuka untuk yang punya rekomendasi, uang, atau status. Pintu yang membuat seorang anak merasa kecil sebelum ia sempat belajar apapun. Pintu yang, ketika terbuka, sering membawa anak itu masuk ke ruangan yang mengajarkan bahwa ia harus menjadi seperti orang lain untuk dianggap pintar. Soewardi mulai memahami bahwa perjuangan tidak bisa hanya merebut kursi kekuasaan. Perjuangan harus merebut cara manusia memandang dirinya sendiri. Dan cara pandang itu dibentuk sejak kecil, di sekolah, di rumah, di lingkungan. Ia melihat bagaimana pendidikan tradisional Jawa, dengan segala kekurangannya, punya unsur pembentukan budi pekerti, rasa, dan kebersamaan. Tetapi ia juga melihat bahwa pendidikan tradisional bisa terjebak dalam feodalisme, dalam kepatuhan tanpa kritik. Sementara pendidikan kolonial menawarkan ilmu modern, tetapi menanamkan inferioritas dan ketergantungan, dua-duanya punya jebakan, dua-duanya punya potensi. Disinilah benih gagasan pendidikan merdeka mulai tumbuh. Meski belum punya nama yang mapan, merdeka bukan hanya bebas dari penjajah, merdeka juga bebas dalam pikiran, bebas untuk menilai, bebas untuk memilih, bebas untuk berdiri dengan martabat sendiri. Namun pada masa muda Soewardi, jalan menuju gagasan itu masih berliku. Ia masih harus melewati fase ketika politik praktis dan propaganda menjadi panggung utama. Ia masih harus merasakan bagaimana kata-kata bisa membuat kekuasaan bereaksi. Ia masih harus belajar bahwa satu tulisan bisa mengubah hidup seseorang. Bukan hanya pembacanya, tetapi penulisnya sendiri. Di tahun-tahun sebelum 1913, Soewardi sudah dikenal sebagai penulis yang berani. Ia bergerak di jaringan aktivis,
berdiskusi dengan tokoh-tokoh pergerakan, dan menyaksikan bagaimana pemerintah kolonial merespons dengan kombinasi bujukan dan represi. Ada yang diberi posisi agar jinak, ada yang ditekan agar diam, ada yang dipisahkan dari basisnya agar lemah. Dan di balik semua itu, pendidikan tetap menjadi alat yang paling halus. Pemerintah kolonial bisa menutup rapat pintu sekolah bagi rakyat, lalu menyebut rakyat bodoh sebagai alasan untuk terus memerintah. Lingkaran setan yang rapi. Rakyat tidak diberi akses, lalu disalahkan karena tidak maju. Sementara segelintir yang diberi akses dijadikan contoh. Lihat, kami memberi kesempatan. Padahal kesempatan itu dirancang agar tidak mengancam struktur. Soewardi, yang pernah merasakan duduk di bangku sekolah elit, tahu persis bagaimana rasanya menjadi yang diizinkan, tetapi tetap yang lain. Ia tahu bahwa pendidikan bisa menjadi tangga, tetapi ia juga tahu tangga itu sering dipasang di dinding yang salah, membuat orang naik untuk melayani, bukan untuk memimpin dirinya sendiri. Di Yogyakarta, kota yang penuh simbol, ia melihat bagaimana simbol bisa dipakai untuk menundukkan gelar, pangkat, tata upacara. Semua bisa membuat orang menerima posisi tanpa protes. Kolonialisme memahami ini dan sering memanfaatkannya. Bekerja sama dengan elit lokal, menjaga stabilitas lewat struktur tradisional. Sambil mengendalikan ekonomi dan administrasi, Soewardi berada di titik yang unik. Ia mengerti bahasa elit, tetapi ia juga mulai berbicara bahasa perlawanan. Ia bisa masuk ke ruang-ruang tertentu karena darah dan nama, tetapi ia memilih menggunakan akses itu untuk mengganggu kenyamanan. Di meja tulisnya, ia menulis dengan kesadaran bahwa setiap kalimat bisa menjadi bukti di pengadilan. Tetapi ia juga menulis dengan keyakinan bahwa diam lebih berbahaya, karena diam berarti menerima, dan semakin ia menulis, semakin ia melihat bahwa pergerakan membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan. Ia membutuhkan kader. Ia membutuhkan orang-orang yang bisa berpikir, bisa mengorganisasi, bisa membangun institusi, dan itu semua kembali ke satu hal. Pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekolah. Pendidikan adalah cara sebuah masyarakat menyiapkan generasi berikutnya untuk hidup. Jika generasi berikutnya disiapkan untuk patuh, maka penjajahan bisa bertahan bahkan tanpa tentara. Jika generasi berikutnya disiapkan untuk merdeka dalam pikiran, maka penjajahan akan selalu rapuh, bahkan jika tentara masih ada. Soewardi mulai memandang dirinya sendiri sebagai produk dari sistem yang kontradiktif. Ia mendapat manfaat dari status priai dan akses pendidikan, tetapi ia juga melihat bagaimana sistem itu menutup pintu bagi banyak orang. Ia bisa saja memilih hidup nyaman sebagai bagian dari elit terdidik. Tetapi setiap kali ia melihat pintu sekolah yang tertutup bagi rakyat, setiap kali ia melihat bahasa Belanda dijadikan ukuran kecerdasan, setiap kali ia melihat anak-anak Bumiputra diperlakukan sebagai warga kelas 2, ada sesuatu yang menolak di dalam dirinya. Penolakan itu tidak selalu meledak dalam bentuk teriakan. Kadang ia muncul sebagai kalimat yang dingin dan tajam di koran. Kadang sebagai sindiran yang membuat pembaca tersenyum pahit. Kadang sebagai argumen yang memaksa orang berpikir ulang tentang kemajuan versi kolonial. Di tahun-tahun itu, Soewardi masih bernama Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat. Gelar itu masih melekat, seperti pakaian resmi yang sulit dilepas. Ia masih bergerak dalam dunia yang mengenal kehormatan dan status. Tetapi di dalam dirinya, sudah ada dorongan untuk menanggalkan sesuatu. Bukan hanya gelar, melainkan cara pandang yang membuat manusia dinilai dari keturunan. Dorongan itu belum menjadi tindakan besar, belum. Tetapi ia sudah tampak dalam pilihan-pilihannya. Meninggalkan jalur aman, masuk ke dunia pers yang berbahaya, bergabung dengan organisasi, politik yang diawasi, menulis kritik yang bisa berujung hukuman. Dan di setiap langkah, pintu sekolah itu seperti bayangan yang mengikuti, pintu yang dibuka untuknya, tetapi ditutup untuk banyak orang. Pintu yang mengajarkan bahwa akses adalah kekuasaan. Pintu yang membuatnya mengerti. Jika suatu hari bangsa ini ingin berdiri tegak, pintu itu harus dibuka lebar, bukan dengan izin kolonial, melainkan dengan keberanian sendiri. Yogyakarta terus berdenyut dengan ritmenya. Pasar, keraton, kampung-kampung, dan kantor-kantor kolonial. Di antara denyut itu, seorang priai muda menulis dan bergerak, menyerap panas zaman, dan perlahan-lahan menggeser medan pikirannya. Dari sekadar melawan kebijakan menjadi melawan akar yang lebih dalam. Cara sebuah kekuasaan membentuk manusia melalui pendidikan. Ia belum menjadi Ki Hajar Dewantara. Nama itu belum lahir. Tetapi benihnya sudah ada. Di ruang kelas ILS yang membuatnya merasa berbeda, di lorong Stovia yang mengajarkan disiplin modern, di meja redaksi yang penuh tinta, di rapat-rapat pergerakan yang diawasi,
dan di kesadaran yang makin tajam bahwa kemerdekaan tidak akan datang dari belas kasihan, melainkan dari manusia-manusia yang dididik untuk tidak tunduk. Dan ketika sebuah masyarakat mulai melahirkan manusia yang tidak tunduk, kekuasaan biasanya tidak tinggal diam. Kekuasaan tidak tinggal diam, karena kekuasaan yang paling mapan pun punya saraf. Ia bisa menahan demonstrasi, bisa menahan rapat-rapat rahasia, bisa menahan selebaran yang diselipkan di saku. Tapi ia selalu gelisah pada satu hal. Kata-kata yang membuat orang lain berhenti percaya. Tahun-tahun menjelang 1913 di Hindia Belanda adalah tahun-tahun ketika udara politik terasa seperti kain yang ditarik terlalu kencang. Di satu sisi, pemerintah kolonial masih memamerkan wajah balas budi. Politik etis, sekolah, irigasi, modernisasi, seolah-olah Hindia sedang diajak naik kelas. Di sisi lain, di bawah permukaan, ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan oleh laporan-laporan resmi. Diskriminasi rasial tetap menjadi tulang punggung sistem. Orang Eropa di puncak, Timur Asing, Tionghoa, Arab di lapisan tengah, Bumiputra di dasar. Hukum, gaji, akses pendidikan, bahkan cara duduk di ruang tunggu, semuanya punya garis pemisah yang kadang tidak tertulis, tapi selalu terasa. Soewardi, masih dengan nama panjang kebangsawanannya, hidup di tengah dunia yang mulai ramai oleh organisasi dan surat kabar. Ia menulis bukan dari Menara Gading, melainkan dari ruang redaksi yang sering pengap, dari meja yang penuh coretan, dari suasana kota yang makin padat oleh kabar. Rapat dibubarkan, artikel disita, tokoh dipanggil polisi, organisasi diawasi. Pers Bumiputra tumbuh, dan bersamanya tumbuh juga kebiasaan baru. Orang membaca untuk mencari makna, bukan sekadar berita. Disinilah Indische Partij menjadi semacam percikan yang jatuh ke tumpukan jerami kering. Partai ini tidak bermain aman. Ia tidak sekadar meminta perbaikan kecil. Ia berbicara tentang persamaan, tentang Indi sebagai tanah air bersama, tentang hak politik. Dan itu membuat pemerintah kolonial melihatnya bukan sebagai klub diskusi, melainkan sebagai ancaman. Soewardi, bersama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo, bergerak dalam jaringan yang memadukan kecerdasan, keberanian, dan, yang paling berbahaya bagi kolonial, kemampuan mengartikulasikan kemarahan menjadi kalimat yang bisa diulang orang lain. Mereka tahu, di Hindia, senjata paling efektif sering bukan senapan, melainkan definisi. Siapa yang berhak disebut warga? Siapa yang berhak disebut manusia penuh? Siapa yang berhak menentukan masa depan? Lalu datanglah sebuah momen yang tampaknya seremonial, tapi justru membuka luka. Rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis, tahun 1813, 1913. Di negeri jauh sana, Belanda ingin merayakan kebebasannya. Dan di Hindia, pemerintah kolonial ikut menggelar perayaan, menggalang dana, meminta partisipasi. Ada semacam logika yang dipaksakan. Koloni harus ikut bersukacita atas kemerdekaan penjajahnya. Bayangkan bagaimana bunyinya di telinga Bumiputra yang setiap hari hidup dalam batasan. Kemerdekaan Belanda dirayakan di tanah yang tidak merdeka. Kebebasan diperingati dengan uang dari orang-orang yang tidak bebas. Ini bukan sekadar ironi. Ini penghinaan yang dibungkus pita. Soewardi menangkap momen itu seperti seorang jurnalis yang tahu kapan harus menekan titik paling sensitif. Ia menulis sebuah pamflet yang kelak menjadi salah satu teks paling terkenal dalam sejarah pergerakan awal. Als ik eens Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda. Kalimat pembukanya saja sudah seperti pisau yang diasah pelan-pelan. Ia tidak berteriak, ia tidak memaki. Ia justru memakai gaya yang tampak sopan, logis, bahkan seperti mengajak pembaca Belanda bercermin. Seandainya aku seorang Belanda, tulisnya, aku akan malu meminta orang lain yang tidak menikmati kemerdekaan untuk ikut membiayai perayaan kemerdekaanku. Seandainya aku seorang Belanda, aku akan mengerti bahwa merayakan kebebasan sambil menindas orang lain adalah sesuatu yang tidak pantas. Di tangan Soewardi, ironi menjadi senjata yang lebih tajam daripada slogan. Karena ia memaksa pembaca kolonial menghadapi kontradiksi moralnya sendiri. Pemerintah Hindia Belanda suka berbicara tentang misi peradaban, tentang membawa terang pengetahuan, tentang etika. Soewardi mengambil kata-kata itu, memutarnya, lalu mengembalikannya seperti cermin yang memantulkan wajah asli. Kalau benar etis, mengapa meminta yang tertindas merayakan kebebasan penindas? Pamflet itu menyebar. Di dunia pers, penyebaran tidak selalu berarti opla besar. Kadang cukup beberapa eksemplar yang berpindah tangan, dibaca keras-keras, di sebuah rumah, disalin ulang, dibicarakan di warung, lalu menjadi rumor yang hidup. Dan rumor yang hidup lebih sulit ditangkap daripada kertas.
Pemerintah kolonial bereaksi seperti yang selalu dilakukan kekuasaan ketika dipermalukan di depan umum. Bukan membantah argumen, melainkan menghukum orangnya. Soewardi ditangkap. Ia diadili. Ia dianggap menghasut, mengganggu ketertiban, menabur kebencian terhadap pemerintah. Dalam bahasa hukum kolonial, kritik tajam bisa dengan mudah diterjemahkan menjadi mengancam keamanan. Di titik ini, politik Hindia memperlihatkan wajahnya yang paling telanjang. Kebebasan berbicara ada, selama tidak menyentuh fondasi. Pers boleh hidup, selama tidak membuat orang bertanya terlalu jauh. Organisasi boleh berdiri, selama tidak mengajarkan persamaan yang sungguh-sungguh. Soewardi tidak sendirian. Tjipto dan Douwe Dekker juga menjadi sasaran. 3 serangkai itu, dengan cara masing-masing, dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan bergerak bebas. Maka dipilihlah hukuman yang khas kolonial. Pembuangan. Bukan sekadar penjara, tetapi pemutusan dari tanah, dari jaringan, dari pembaca, dari bahasa sehari-hari, mengirim mereka jauh, dengan harapan api akan padam karena kehabisan oksigen. Tahun 1913, Soewardi berangkat ke Belanda. Perjalanan itu sendiri adalah pengalaman yang mengubah dari pelabuhan di Hindia, dengan bau garam, teriakan kuli, tumpukan peti, dan kapal uap yang seperti monster besi, ia menyeberang menuju Eropa. Minggu-minggu di laut, langit yang kadang bersih kadang muram, gelombang yang membuat tubuh belajar pasrah. Dan di atas dek, orang dengan kelas sosial yang berbeda-beda, berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Perjalanan panjang memberi waktu untuk satu hal yang jarang dimiliki aktivis, jeda. Jeda untuk memikirkan ulang strategi. Belanda yang ia datangi bukan negeri dongeng. Ia adalah pusat kekuasaan yang selama ini mengatur Hindia dari jauh. Kota-kotanya rapi, kanal-kanalnya tenang, musimnya dingin dengan cara yang tidak dikenal orang Jawa. Cahaya matahari di Eropa berbeda. Lebih pucat, lebih miring, seolah-olah hari selalu setengah sadar. Dan di sana, Soewardi hidup sebagai orang buangan. Bukan turis, bukan pelajar biasa, melainkan seseorang yang dibuang karena kata-kata. Namun pembuangan sering menghasilkan efek yang tidak diinginkan penguasa. Di Belanda, Soewardi justru bertemu dengan dunia gagasan yang lebih luas. Ia melihat bagaimana masyarakat Eropa mendebat politik, bagaimana organisasi buruh bergerak, bagaimana pendidikan dibicarakan sebagai proyek sosial. Ia juga melihat kemunafikan yang sama. Negeri yang mengaku demokratis di dalam, tetapi memelihara kolonialisme di luar. Di Belanda, ia tidak berhenti menjadi penulis. Ia tetap menulis, tetap berhubungan dengan jaringan pergerakan, tetap mengikuti kabar dari Hindia. Tapi ada sesuatu yang mulai bergeser. Jika di Hindia ia menulis untuk mengguncang, di Belanda ia mulai menulis sambil menyusun pemahaman, menyusun rencana jangka panjang. Di Eropa awal abad ke-20, pendidikan sedang menjadi medan perdebatan besar. Ada gagasan tentang sekolah yang tidak sekadar menghafal, tetapi membentuk karakter. Ada diskusi tentang pendidikan rakyat, tentang emansipasi, tentang bagaimana sekolah bisa menjadi alat demokrasi atau alat disiplin negara. Soewardi menyerap semua itu dengan mata seorang yang tahu bahwa di Hindia, sekolah adalah pintu yang dijaga ketat. Ia mulai melihat bahwa kolonialisme tidak hanya bertahan karena senjata dan administrasi, tetapi karena produksi manusia. Kolonialisme mencetak manusia yang cocok untuk kolonialisme. Pegawai yang patuh, guru yang mengulang kurikulum, elit kecil yang merasa dirinya naik kelas karena bisa berbahasa Belanda, lalu tanpa sadar menjadi perantara yang menjaga sistem tetap berjalan. Di Belanda, Soewardi mempelajari pendidikan bukan sebagai teori abstrak, melainkan sebagai teknologi sosial. Bagaimana kurikulum disusun, bagaimana disiplin kelas dibentuk, bagaimana guru ditempatkan sebagai otoritas, bagaimana sekolah bisa membuat anak percaya bahwa dunia punya pusat, dan pusat itu bukan di kampungnya. Ia juga bertemu dengan gagasan-gagasan pendidikan modern yang menekankan kebebasan anak, perkembangan alami, pembelajaran aktif. Nama-nama dan aliran beredar di Eropa. Montessori dengan metode yang memberi ruang pada kemandirian. Gagasan Froebel tentang taman. Kanak-kanak, pemikiran progresif yang melihat anak bukan sebagai wadah kosong, melainkan sebagai manusia yang tumbuh. Soewardi tidak menelan mentah-mentah. Ia menimbang apa yang bisa dipakai untuk Hindia tanpa menjadikan Hindia sekadar meniru Eropa. Disinilah muncul kecerdikan kultural yang kelak menjadi cirinya. Ia tidak ingin melawan kolonialisme dengan menjadi kolonial versi Bumiputra. Ia tidak ingin mengganti penguasa, tetapi mempertahankan cara mendidik yang menindas. Ia mulai membayangkan pendidikan yang modern, tetapi berakar, yang disiplin, tetapi tidak mematikan jiwa, yang membangun kemampuan berpikir, tetapi juga membangun rasa dan budi pekerti. Sementara itu,
Di Hindia, situasi politik terus bergerak. Organisasi pergerakan mengalami tekanan. Indische Partai dilarang. Tokoh-tokohnya dipisahkan. Pemerintah kolonial berharap gerakan akan melemah. Tetapi ide punya kebiasaan aneh. Ia bisa bertahan tanpa organisasi formal, karena ia hidup di kepala orang. Soewardi di Belanda hidup dalam kondisi yang tidak selalu nyaman. Sebagai buangan, ia harus mengatur hidup, mencari dukungan, bertahan dalam iklim yang asing. Ia juga menyaksikan Eropa memasuki masa yang makin tegang menuju Perang Dunia Tweede. Tahun 1914 perang pecah. Belanda memang netral, tetapi dampaknya terasa. Ekonomi terguncang, suasana politik berubah, dan dunia seolah-olah menunjukkan bahwa peradaban Eropa yang sering dibanggakan itu ternyata bisa saling membantai dengan teknologi modern. Bagi seorang dari koloni, Perang Eropa adalah pelajaran pahit. Pusat dunia yang mengaku paling maju ternyata rapuh. Dan jika pusat rapuh, maka pinggiran punya peluang untuk memikirkan dirinya sendiri tanpa selalu menunduk. Di tengah tahun-tahun itu, Soewardi semakin yakin bahwa perjuangan tidak bisa hanya mengandalkan ledakan politik sesaat. Pamflet bisa mengguncang, ya, tapi setelah guncangan apa? Jika rakyat tetap tidak punya akses pendidikan, jika anak-anak tetap tumbuh tanpa kemampuan membaca dunia, maka setiap kemenangan, politik akan mudah direbut kembali. Ia mulai memandang pendidikan sebagai medan yang lebih dalam daripada parlemen kolonial yang semu. Pendidikan adalah tempat di mana masa depan diproduksi. Dan jika masa depan diproduksi oleh sekolah kolonial, maka masa depan akan tetap kolonial. Bahkan jika benderanya berganti, pembuangan yang dimaksudkan untuk memutus justru menjadi semacam laboratorium. Di Belanda, Soewardi belajar melihat Hindia dari jarak. Jarak itu menyakitkan, karena ia jauh dari tanahnya. Tetapi jarak juga memberi perspektif. Ia bisa melihat struktur, bukan hanya peristiwa. Ia bisa melihat bahwa kolonialisme bekerja seperti mesin. Ada bahan bakar ekonomi, ada roda administrasi, ada pelumas budaya, dan ada sistem pendidikan yang membuat mesin itu tidak macet. Tahun 1919, setelah 6 tahun, Soewardi kembali ke Hindia. Ia kembali bukan sebagai orang yang sama. Ia membawa pengalaman pembuangan, pengalaman Eropa, pengalaman melihat bagaimana ide bisa menjadi institusi. Ia kembali ke tanah yang udaranya lembab, yang baunya campuran tanah basah, asap dapur, dan pasar. Ia kembali ke bahasa ibunya, ke ritme Jawa yang berbeda dari ritme Eropa. Tetapi ia juga kembali ke kenyataan. Kolonialisme masih berdiri. Dan disinilah terjadi salah satu tindakan simbolik yang paling kuat dalam hidupnya. Ia menanggalkan gelar kebangsawanannya. Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat perlahan-lahan berubah menjadi Ki Hajar Dewantara. Perubahan nama ini bukan kosmetik. Dalam budaya Jawa, gelar adalah penanda posisi. Raden Mas menandai darah priai, jarak sosial, hak-hak tertentu. Menanggalkannya berarti menolak jarak itu. Ia seperti mengatakan, aku tidak ingin berdiri di atas kalian karena keturunan. Aku ingin berdiri bersama kalian karena tujuan. Nama Ki sendiri adalah panggilan yang akrab sekaligus hormat. Sering dipakai untuk orang tua atau guru. Hajar berkaitan dengan belajar, mengajar, pengetahuan. Dewantara memberi nuansa di antara, di tengah, seolah-olah ia menempatkan dirinya bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai penghubung. Orang yang berada di antara rakyat, di antara generasi, di antara tradisi dan modernitas. Menanggalkan gelar adalah tindakan politik kultural yang cerdik. Kolonialisme suka memakai elit lokal sebagai penyangga. Feodalisme lokal sering menjadi sekutu diam-diam kolonialisme karena sama-sama bergantung pada hierarki. Dengan melepas gelar, Dewantara memotong salah satu jalur yang bisa dipakai kolonial untuk menempatkannya dalam kotak elit yang bisa diajak kompromi. Ia memilih identitas yang lebih dekat dengan rakyat, lebih cocok untuk proyek pendidikan yang ia bayangkan. Tapi keputusan itu juga mengandung risiko. Dalam masyarakat yang masih kuat dengan simbol status, menanggalkan gelar bisa dianggap pengkhianatan terhadap tradisi. Ia bisa kehilangan dukungan dari sebagian kalangan priai. Ia bisa dianggap terlalu radikal oleh yang ingin perubahan pelan-pelan. Ia bisa dianggap terlalu lunak oleh yang ingin konfrontasi langsung. Ia berdiri di tengah badai penilaian. Namun justru disitulah kekuatan Dewantara. Ia tidak mengejar tepuk tangan dari satu kubu. Ia mengejar sesuatu yang lebih sulit, membangun jalan yang bisa dilalui banyak orang. Sekembalinya ke Hindia, ia tidak langsung kembali ke pola lama propaganda politik yang frontal. Ia sudah merasakan bagaimana satu pamflet bisa membuatnya dibuang. Ia tahu harga dari kata-kata. Tapi ia juga tahu bahwa kolonialisme tidak bisa dilawan hanya dengan menghindari represi. Ia harus memilih medan yang membuat represi menjadi lebih mahal bagi pemerintah kolonial. Medan itu adalah pendidikan. Di Hindia, sekolah-sekolah kolonial
tetap berdiri dengan pintu yang selektif. Ada HIS, MULO, HBS, sekolah-sekolah yang menjadi tangga bagi segelintir. Ada sekolah guru, sekolah kejuruan, semuanya dirancang untuk kebutuhan administrasi kolonial. Dan di luar itu, mayoritas rakyat tetap berada di luar pagar. Pintu sekolah masih menjadi simbol. Siapa yang boleh masuk ke masa depan? Siapa yang harus tetap tinggal di masa lalu? Dewantara melihat bahwa jika ia mendirikan sekolah yang benar-benar untuk rakyat, sekolah yang tidak tunduk pada logika kolonial, maka ia sedang membuka pintu yang selama ini dijaga. Dan membuka pintu itu bukan sekadar memberi pelajaran membaca. Itu memberi rasa bahwa mereka berhak. Ia juga melihat bahwa pendidikan bisa menjadi bentuk perlawanan yang tampak lunak. Tetapi sebenarnya menggerogoti fondasi, pemerintah kolonial bisa menuduh pamflet sebagai hasutan. Tapi menuduh sekolah sebagai hasutan jauh lebih rumit, karena sekolah selalu bisa dibungkus dengan bahasa moral. Mencerdaskan, membina, mendidik. Disinilah strategi Dewantara menjadi seperti permainan catur. Ia memindahkan pertempuran dari jalanan ke ruang kelas, dari slogan ke kurikulum, dari rapat politik ke pembentukan manusia. Namun ia tidak naif. Ia tahu pemerintah kolonial tidak akan membiarkan sekolah liar tumbuh tanpa kontrol. Ia tahu akan ada aturan, inspeksi, ancaman, tapi ia juga tahu, jika sekolah itu punya dukungan masyarakat, jika ia menjadi kebutuhan nyata, maka menutupnya akan memicu kemarahan. Yang lebih luas daripada menutup sebuah koran, di tahun-tahun setelah kembali, Dewantara mulai merumuskan prinsip-prinsip yang kelak dikenal luas. Ia memikirkan peran guru bukan sebagai penguasa kelas, melainkan sebagai pembimbing. Ia memikirkan pendidikan yang menghormati kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Anak hidup dalam lingkungan budaya tertentu, tetapi juga hidup dalam arus modernitas yang tidak bisa dihindari. Ia memikirkan bagaimana sekolah bisa menumbuhkan kemandirian, bukan ketergantungan. Dan di tengah perumusan itu, semboyan yang kelak menjadi sangat terkenal mulai menemukan bentuknya. Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya, Manggun Karsa, Tut Wuri Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan. Kalimat itu terdengar seperti petuah Jawa yang halus. Tapi di dalamnya ada revolusi pedagogi. Guru bukan lagi pusat yang memerintah dari depan terus-menerus. Guru kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang. Ada fleksibilitas peran. Ada pengakuan bahwa murid harus bergerak dengan tenaga sendiri, dan Tut Wuri Handayani, dorongan dari belakang, adalah kebalikan dari pendidikan kolonial yang sering mendorong dari atas, menekan, dari depan, memaksa dari luar. Dewantara sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada sekolah. Ia sedang menyiapkan model hubungan sosial baru. Hubungan yang tidak bertumpu pada hierarki kaku, tetapi pada pembimbingan dan kemandirian. Dan itu, bagi masyarakat yang lama hidup dalam feodalisme dan kolonialisme, adalah perubahan yang sangat dalam. Tentu, tidak semua orang langsung mengerti. Ada yang menganggap pendidikan semacam itu terlalu idealis. Ada yang bertanya, bagaimana mungkin melawan kolonialisme dengan sekolah, sementara kolonialisme punya tentara dan hukum? Ada yang menganggap pendidikan hanya urusan anak-anak, bukan urusan politik. Tapi Dewantara tahu, justru karena orang menganggapnya hanya urusan anak-anak, pendidikan sering luput dari perhatian sebagai medan kekuasaan. Dan medan yang luput sering menjadi tempat terbaik untuk menanam benih. Ia juga membawa pelajaran dari Belanda. Institusi harus rapi. Perjuangan tidak bisa hanya mengandalkan karisma tokoh. Harus ada sistem, ada organisasi, ada kader, ada metode. Sekolah harus punya kurikulum, harus punya guru yang dilatih, harus punya cara pembiayaan, harus punya jaringan. Ini bukan romantisme. Ini kerja administrasi yang melelahkan. Dan justru karena melelahkan, banyak gerakan gagal di sini. Dewantara, yang pernah hidup di dunia pers dengan ritme cepat, kini memasuki ritme yang lebih panjang. Pendidikan menuntut kesabaran. Hasilnya tidak terlihat besok. Ia terlihat bertahun-tahun kemudian. Ketika anak yang dulu belajar membaca mulai berani berbicara. Ketika anak yang dulu belajar sejarah mulai bertanya siapa dirinya. Ketika anak yang dulu belajar disiplin mulai mengorganisasi. Di balik semua gagasan itu, ada satu luka yang tetap segar. Pengalaman dipermalukan oleh kolonialisme melalui perayaan 1913. Pengalaman melihat bagaimana penjajah merayakan kemerdekaannya di tanah jajahan. Pengalaman itu seperti paku yang tertancap di ingatan. Dan paku itu kini dipakai sebagai pengingat. Kemerdekaan tidak bisa diminta. Ia harus dibangun dari dalam, dari manusia yang tidak lagi menganggap dirinya bawahan. Pintu sekolah, sekali lagi, menjadi simbol yang terus menghantui. Di masa kolonial, pintu itu dijaga oleh syarat. Uang, status, ras, rekomendasi.
Dewantara ingin pintu itu dijaga oleh hal lain, kesiapan belajar, kemauan, dan dukungan komunitas. Bukan seleksi untuk melayani, melainkan kesempatan untuk tumbuh. Tapi sebelum pintu itu benar-benar terbuka lebar, ia harus menyiapkan kuncinya. Dan kunci itu bukan besi. Kunci itu adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan bahwa sekolah yang ia bayangkan bukan sekadar tempat belajar, tetapi tempat membangun martabat. Di Yogyakarta, kota yang sejak awal menjadi panggung hidupnya, Dewantara mulai mengumpulkan orang-orang yang sejalan. Guru, aktivis, seniman, tokoh masyarakat. Ia berbicara dengan bahasa yang bisa dipahami banyak lapisan. Ia tidak selalu memakai istilah politik yang keras. Ia memakai istilah budaya, istilah budi pekerti, istilah kemanusiaan. Ini bukan kamuflase murahan. Ini strategi. Membuat gagasan kemerdekaan terasa dekat, terasa milik sendiri, bukan impor dari Eropa. Kolonialisme sering menuduh nasionalisme sebagai ide asing yang mengganggu ketertiban. Dewantara membaliknya. Pendidikan merdeka ia tanamkan dalam bahasa dan nilai lokal, sehingga sulit disebut asing. Ia membuat perlawanan terasa seperti kelanjutan dari martabat budaya sendiri. Namun, di balik kelembutan bahasa, ada ketegasan yang tidak berubah. Ia tidak ingin pendidikan menjadi alat kontrol. Ia tidak ingin sekolah mencetak manusia yang hanya bisa mengulang. Ia ingin sekolah mencetak manusia yang bisa menilai, dan pengalaman pembuangan membuatnya paham satu hal lagi. Kekuasaan bisa memindahkan tubuh, tapi tidak bisa memindahkan ide yang sudah menyebar. Maka ia mulai memikirkan penyebaran bukan lewat pamflet yang mudah disita, melainkan lewat jaringan sekolah yang tumbuh seperti akar. Akar tidak terlihat dari jauh, tapi ia mengikat tanah. Ia membuat pohon sulit tumbang. Di tahun-tahun ini, Dewantara juga harus berdamai dengan paradoks pribadinya. Ia menolak hierarki, tetapi ia harus membangun institusi yang tertib. Ia ingin kebebasan berpikir, tetapi ia tahu sekolah butuh disiplin. Ia ingin egaliter, tetapi ia hidup dalam masyarakat yang masih menghormati simbol-simbol tua. Ia harus menavigasi semua itu tanpa kehilangan arah. Dan mungkin disitulah letak keunikannya. Ia tidak memecahkan paradoks dengan memilih salah satu ekstrim. Ia mengolahnya. Ia membuat disiplin yang tidak mematikan. Ia membuat tradisi yang tidak membelenggu. Ia membuat modernitas yang tidak menjajah. Ketika orang mengingat Dewantara hanya sebagai pencetus semboyan Tut Wuri Handayani, sering terlupa bahwa semboyan itu lahir dari pengalaman keras, dari sekolah kolonial yang menempatkan Bumi Putra sebagai yang lain, dari dunia pers yang diawasi, dari pamflet yang membuatnya dibuang, dari musim dingin Eropa yang mengajarkan jarak, dari kepulangan yang menuntut keberanian menanggalkan gelar. Dan di balik semua itu, ada satu pelajaran yang ia bawa pulang dari pembuangan. Melawan kolonialisme tidak cukup dengan membenci kolonialisme. Harus ada rancangan hidup setelahnya. Harus ada cara mendidik manusia yang tidak mengulang pola penindasan. Ia sudah pernah menghantam dengan kata-kata dan merasakan balasannya. Kini ia memilih membangun dengan pendidikan. Bukan karena lebih aman, tetapi karena lebih menentukan. Karena jika pintu sekolah bisa dibuka oleh bangsa sendiri, maka suatu hari, pintu-pintu lain, pintu ekonomi, pintu politik, pintu martabat, akan ikut terbuka. Dan ketika sebuah pintu mulai terbuka, penjaga pintu biasanya datang membawa peraturan baru, kunci baru, gembok baru. Mereka akan bilang, demi ketertiban, demi standar, demi keamanan. Dewantara tahu itu akan terjadi. Ia hanya belum menunjukkan seberapa siap ia menghadapi gembok-gembok itu dengan sesuatu yang lebih kuat daripada besi. Jaringan, gagasan, dan keyakinan bahwa pendidikan adalah cara paling sunyi untuk menyiapkan ledakan terbesar. Yogyakarta awal 1920-an bukan kota yang meledak-ledak seperti Batavia, tapi justru karena itu, ia terasa seperti tungku yang panasnya merata. Pagi datang dengan kabut tipis yang menggantung di atas sawah pinggiran, lalu menguap pelan ketika matahari naik, menyisakan udara lembab yang menempel di kulit. Di jalan-jalan, roda dokar berderit, pedagang menata dagangan, dan di kejauhan, tembok-tembok keraton berdiri seperti ingatan yang tidak pernah benar-benar pergi. Di kota seperti ini, perubahan jarang datang sebagai dentuman. Ia datang sebagai kebiasaan baru, sebagai pintu yang tadinya selalu tertutup, lalu suatu hari dibiarkan mengangah, sedikit saja, cukup untuk membuat orang penasaran. Ki Hajar Dewantara pulang dari Eropa, membawa sesuatu yang tidak bisa disita polisi kolonial. Cara memandang, ia sudah melihat bagaimana sekolah bisa menjadi mesin negara, tapi juga bisa menjadi ruang pembebasan. Ia sudah merasakan bagaimana kata-kata bisa membuat penguasa gelisah, lalu ia memilih medan yang lebih panjang napasnya. Membentuk manusia, bukan sekadar mengguncang berita. Dan ia tahu,
Di Hindia Belanda, pendidikan bukan netral. Pendidikan adalah pagar. Pendidikan adalah saringan. Pendidikan adalah cara halus untuk menentukan siapa yang boleh bermimpi besar dan siapa yang cukup puas menjadi roda kecil. Sekolah-sekolah pemerintah kolonial berdiri dengan nama-nama yang terdengar resmi dan dingin. HIS, ELS, MULO, HBS. Di atas kertas, itu tampak seperti tangga kemajuan. Dalam praktik, itu tangga yang anak bumi putra hanya boleh naik sampai anak tangga tertentu, kecuali ia punya uang, koneksi, atau status. Kurikulumnya mengajarkan keteraturan, kepatuhan, dan rasa kagum pada pusat kekuasaan. Bahasa Belanda menjadi semacam tiket. Siapa yang memegangnya bisa masuk ruangan tertentu. Siapa yang tidak, tetap di luar, mendengar dari balik pintu. Pintu, selalu pintu. Di rumah-rumah rakyat, pendidikan sering berarti sesuatu yang lebih sederhana. Bisa membaca surat, bisa menghitung di pasar, bisa menulis nama sendiri agar tidak ditipu. Tapi Dewantara memikirkan pendidikan sebagai sesuatu yang lebih berbahaya bagi kolonialisme. Kemampuan menilai, kemampuan bertanya, kemampuan melihat bahwa dunia tidak harus disusun seperti yang selama ini dipaksakan. Ia mulai mengumpulkan orang-orang, bukan hanya aktivis politik tapi guru, seniman, budayawan, orang-orang yang paham bahwa perlawanan tidak selalu berbentuk rapat rahasia. Kadang ia berbentuk kelas kecil dengan bangku seadanya. Kadang ia berbentuk latihan menulis. Kadang ia berbentuk diskusi tentang sejarah sendiri, sejarah yang tidak dimulai dari kedatangan kapal Eropa. Di Yogyakarta, jaringan sosial punya cara kerja yang khas. Orang bertemu di pendapa, di serambi rumah, di acara selamatan, di ruang-ruang yang tidak selalu disebut kantor, tapi fungsinya bisa lebih kuat daripada kantor. Dewantara bergerak di ruang-ruang itu dengan kepekaan seorang Jawa yang paham tata krama, tapi juga dengan ketegasan seorang yang sudah pernah merasakan pembuangan. Ia tidak lagi mengejar panggung politik yang mudah dipukul mundur. Ia mengejar fondasi. Lalu pada 3 Juli 1922, lahirlah perguruan taman siswa di Yogyakarta. Nama itu sendiri seperti pernyataan sikap. Taman, bukan barak, bukan pabrik, bukan kantor. Taman adalah tempat tumbuh, tempat orang merawat, bukan memaksa. Tempat ada ruang untuk salah, ruang untuk mencoba lagi. Dan siswa, murid, diletakkan di depan, seolah-olah pusatnya bukan gedung, bukan kurikulum, bukan pemerintah, melainkan anak yang sedang menjadi manusia. Taman siswa tidak muncul sebagai sekolah mewah dengan gedung besar. Ia muncul sebagai kerja kolektif yang bertumpu pada kepercayaan. Ada ruang belajar yang mungkin sederhana, ada papan tulis yang dipakai berkali-kali, ada buku yang berpindah tangan, ada guru yang tidak digaji seperti pegawai pemerintah. Tapi justru di situ ada sesuatu yang tidak bisa dibeli. Rasa memiliki, sekolah ini bukan milik pemerintah kolonial, bukan milik elit. Ia milik komunitas yang membangunnya. Dewantara merumuskan prinsip-prinsip yang kelak dikenal sebagai pendidikan nasional, dalam arti yang paling awal. Pendidikan yang berpihak pada bangsa yang sedang mencari dirinya. Ia bicara tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Dua kata yang terdengar lembut, tapi sebenarnya tajam. Kodrat alam. Anak tumbuh dalam lingkungan, budaya, bahasa, dan pengalaman yang nyata. Kodrat zaman. Dunia berubah, teknologi dan politik bergerak, dan bangsa yang tidak menyiapkan diri akan selalu tertinggal. Pendidikan harus menghormati keduanya. Tidak boleh memutus anak dari akar, tapi juga tidak boleh membiarkan anak terkurung dalam nostalgia. Di sekolah kolonial, anak bumi putra sering dipaksa meniru. Meniru cara bicara, meniru cara berpikir, meniru cara duduk, meniru cara memandang diri sendiri. Taman siswa menawarkan sesuatu yang berbeda. Modern tanpa menjadi tiruan. Disiplin tanpa menjadi penindasan. Keteraturan tanpa mematikan jiwa. Semboyan yang sudah mulai dikenal itu, Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Bukan sekadar kalimat indah untuk ditempel di dinding. Ia adalah desain hubungan. Guru tidak selalu berdiri sebagai komandan di depan. Kadang ia memberi teladan, kadang ia berada di tengah, ikut bekerja, ikut merasakan proses. Kadang ia justru mundur, memberi ruang, mendorong dari belakang. Ini revolusi kecil dalam budaya kelas yang selama ini terbiasa dengan satu arah. Guru bicara, murid diam, tapi revolusi kecil selalu punya konsekuensi besar. Karena begitu sekolah seperti taman siswa berdiri, ia langsung menyentuh saraf kolonialisme. Pemerintah Hindia Belanda boleh saja mengklaim politik etis, boleh membangun sekolah-sekolah pemerintah, tapi sekolah pemerintah itu punya tujuan yang jelas, mencetak tenaga kerja terdidik untuk mesin administrasi kolonial. Taman siswa mencetak sesuatu yang lain, manusia yang merasa punya harga diri, dan harga diri adalah bahan bakar yang paling sulit dikendalikan.
Taman Siswa juga menantang dua hierarki sekaligus, hierarki kolonial yang membagi manusia berdasarkan ras dan kedekatan dengan Eropa, dan hierarki feodal lokal yang membagi manusia berdasarkan darah, gelar, dan jarak sosial. Dewantara, yang pernah lahir sebagai bangsawan, kini berdiri sebagai Ki, seorang pamong, seorang guru. Ia tidak menghapus tradisi Jawa, tapi ia menggeser pusatnya. Dari status ke budi, dari gelar ke tanggung jawab. Di kelas-kelas taman siswa, bahasa dan budaya sendiri tidak diperlakukan sebagai barang kelas 2. Lagu, cerita, wayang, tembang, tata krama, semua itu bisa menjadi bahan pendidikan, bukan sekadar hiburan kampung. Ini penting, karena kolonialisme bekerja bukan hanya dengan pajak dan polisi, tapi dengan rasa malu. Rasa malu menjadi bumi putra, rasa malu pada bahasa sendiri, rasa malu pada nama sendiri. Taman Siswa melawan rasa malu itu dengan cara yang tidak berteriak, tapi konsisten. Membuat anak merasa bahwa dirinya layak, namun sekolah tidak hidup dari ide saja. Ia hidup dari logistik, dari uang, dari guru, dari jadwal, dari buku, dari keputusan-keputusan kecil yang melelahkan. Siapa mengajar apa, bagaimana menilai, bagaimana menjaga agar sekolah tidak bubar. Ketika dana seret, bagaimana menghadapi orang tua yang ragu, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa sekolah ini bukan sekadar eksperimen. Dewantara paham, jika ia ingin Taman Siswa menjadi gerakan, ia harus membuatnya bisa ditiru. Ia harus membuatnya menjadi jaringan. Maka Taman Siswa berkembang bukan sebagai satu sekolah, melainkan sebagai perguruan. Sebuah sistem yang bisa membuka cabang, melatih guru, menyebarkan metode. Di berbagai kota, gagasan ini menemukan tanahnya. Karena kebutuhan pendidikan rakyat itu nyata, dan karena banyak orang sudah muak dengan pintu sekolah kolonial yang dijaga ketat. Disinilah kolonialisme mulai mengubah taktik. Jika sekolah ini dibiarkan, ia akan tumbuh. Jika ia tumbuh, ia akan melahirkan generasi yang tidak mudah diatur. Maka pemerintah kolonial mencari cara untuk menutup pintu itu tanpa terlihat seperti penindas terang-terangan. Mereka tidak selalu datang dengan senapan, mereka datang dengan kertas, dengan peraturan, dengan ordonansi. Awal 1930-an, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan yang kemudian dikenal luas sebagai Ordonansi Sekolah Liar. Welde Scholen Ordonanti. Kata layar itu sendiri sudah propaganda. Ia membuat sekolah-sekolah swasta Bumi Putra terdengar seperti ancaman ketertiban, seperti sesuatu yang tidak beradab, tidak teratur, tidak layak. Padahal yang dimaksud liar seringkali hanya satu, sekolah yang tidak berada di bawah kontrol pemerintah kolonial. Ordonansi itu pada intinya memberi pemerintah wewenang untuk mengawasi, mengatur, bahkan menutup sekolah-sekolah yang tidak mendapat izin atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat-syarat itu bisa dibuat tampak administratif, kualifikasi guru, kurikulum, laporan, tapi di tangan kekuasaan, administrasi adalah senjata yang sangat efektif. Ia bisa menutup sekolah tanpa perlu mengakui motif politik. Ia bisa berkata, ini bukan penindasan, ini standar. Ini bukan represi, ini regulasi. Dan disitulah pertarungan Taman Siswa menjadi sangat nyata. Bukan lagi pertarungan ide di atas kertas, melainkan pertarungan pintu sekolah yang benar-benar hendak digembok. Bayangkan suasananya. Guru-guru Taman Siswa yang bekerja dengan semangat, tiba-tiba harus menghadapi kemungkinan bahwa kelas mereka dianggap ilegal. Orang tua yang mulai percaya, kembali dihantui ketakutan. Kalau sekolah ini ditutup, anakku bagaimana? Murid-murid yang baru merasakan dunia lebih luas, terancam kembali ke ruang sempit. Dan di atas semua itu, ada aparat kolonial yang bisa datang kapan saja, membawa surat, membawa stempel, membawa kewenangan. Dewantara tidak melawan dengan cara yang sembrono. Ia tidak mengajak orang menyerbu kantor pemerintah. Ia melawan dengan mobilisasi sipil yang cerdas, membangun opini, menggalang dukungan, membuat ordonansi itu terlihat seperti apa adanya. Upaya menutup akses pendidikan rakyat, ia tahu, pemerintah kolonial sangat sensitif pada citra etis. Mereka ingin terlihat sebagai pembawa kemajuan. Maka Dewantara menekan titik itu. Bagaimana mungkin pemerintah yang mengaku mendidik justru menutup sekolah? Perlawanan terhadap ordonansi sekolah liar menjadi salah satu momen ketika Taman Siswa menunjukkan bahwa pendidikan bukan jalan lunak. Ia adalah jalan yang bisa mengumpulkan banyak orang tanpa harus memakai bahasa revolusi yang mudah dipidanakan. Karena siapa yang bisa dengan mudah menuduh orang tua dan guru sebagai pemberontak ketika mereka hanya ingin anak-anak belajar? Di rapat-rapat, di tulisan-tulisan, di jaringan pergerakan yang lebih luas, isu ini bergema. Taman Siswa tidak sendirian. Banyak kalangan Bumi Putra melihat ordonansi itu sebagai ancaman langsung terhadap hak dasar. Dan ketika dukungan menguat,
pemerintah kolonial menghadapi dilema. Jika mereka memaksakan ordonansi, mereka akan terlihat telanjang sebagai penindas pendidikan. Jika mereka melunak, mereka mengakui bahwa kontrol mereka tidak mutlak. Pertarungan ini juga memperlihatkan sisi lain Dewantara. Ia bukan hanya pemikir, tapi organisator. Ia tahu kapan harus keras, kapan harus lentur. Ia tahu bahwa institusi harus bertahan. Ia tahu bahwa sekolah bukan panggung heroik, melainkan kerja panjang yang bisa runtuh jika salah langkah. Di dalam taman siswa sendiri, disiplin menjadi isu yang tidak bisa dihindari. Pendidikan merdeka bukan berarti tanpa aturan. Anak-anak tetap perlu dibimbing, guru-guru tetap perlu dilatih. Ada struktur, ada tata kelola, ada nilai-nilai yang dijaga. Disinilah paradoks Dewantara bekerja setiap hari. Ia ingin membebaskan, tapi ia juga harus membangun ketertiban yang memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Kebebasan tanpa bentuk bisa menjadi kaos. Bentuk tanpa kebebasan menjadi penjara. Taman siswa berusaha berjalan di garis tipis itu. Metode pengajaran menekankan budi pekerti. Bukan sebagai moral kosong, melainkan sebagai cara hidup bersama. Anak belajar menghormati, tapi bukan karena takut. Anak belajar bertanggung jawab, bukan karena dipaksa. Anak belajar mencintai tanah air, tapi bukan sebagai slogan, melainkan sebagai pengalaman. Mengenal bahasa sendiri, mengenal sejarah sendiri, mengenal penderitaan dan martabat orang-orang di sekitarnya. Dan di luar kelas, taman siswa menjadi semacam pusat kebudayaan. Ada kegiatan seni, ada diskusi, ada pertunjukan, ada ruang bagi ekspresi. Ini penting, karena kolonialisme sering memisahkan pendidikan dari kebudayaan lokal. Sekolah menjadi tempat, menjadi modern, dengan cara meninggalkan diri sendiri. Taman siswa justru menjahit kembali yang dipisahkan itu. Modernitas tidak harus berarti memutus akar. Modernitas bisa berarti menguatkan akar agar mampu menahan angin zaman. Jaringan taman siswa berkembang. Cabang-cabang muncul di berbagai daerah. Setiap cabang membawa tantangan lokal. Kondisi ekonomi berbeda, dukungan masyarakat berbeda, tekanan aparat berbeda. Tapi ada satu benang merah. Sekolah-sekolah ini menjadi pintu alternatif. Pintu yang tidak dijaga oleh ras, pintu yang tidak dijaga oleh status. Pintu yang dijaga oleh kemauan belajar dan solidaritas komunitas. Kolonialisme merespons dengan cara yang khas. Pengawasan, laporan, inspeksi, kadang intimidasi halus, kadang ancaman terang-terangan. Dan selalu ada upaya untuk memecah. Membuat sebagian elit lokal curiga pada taman siswa. Menuduhnya terlalu politis, terlalu berbahaya. Atau sebaliknya, menuduhnya hanya sekolah biasa yang tidak perlu didukung. Dewantara menghadapi itu dengan satu senjata yang ia kuasai sejak menjadi jurnalis. Narasi. Ia tahu bagaimana menjelaskan, bagaimana membingkai, bagaimana membuat orang melihat bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar izin sekolah, melainkan hak untuk menentukan masa depan. Di masa-masa ini, pintu sekolah benar-benar menjadi medan perang. Bukan perang dengan darah di jalan, tapi perang dengan stempel dan papan tulis. Dengan surat izin dan buku pelajaran. Dengan definisi legal dan liar. Dengan pertanyaan diam-diam, siapa yang berhak mendidik anak bumi putra? Pemerintah kolonial atau bangsa itu sendiri? Dan ada ironi yang tidak bisa dihindari. Pemerintah kolonial yang mengaku membawa pendidikan, justru takut pada pendidikan yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka ingin bumi putra terdidik tapi tidak terlalu merdeka. Pintar tapi tidak kritis. Terampil tapi tidak berdaulat. Taman siswa menolak paket itu. Ia ingin kecerdasan yang utuh. Pikiran, rasa, dan kemauan. Dewantara sendiri semakin dikenal bukan hanya sebagai pendiri sekolah, tetapi sebagai pemikir pendidikan. Ia menulis, berbicara, merumuskan. Ia membangun bahasa pendidikan yang bisa dipahami rakyat, tapi juga cukup kuat untuk menjadi dasar institusi. Ia tidak memisahkan pendidikan dari politik, tapi ia juga tidak menjadikan sekolah sebagai kantor propaganda. Ia menjaga agar sekolah tetap sekolah, tempat anak tumbuh. Sementara nilai kemerdekaan meresap sebagai udara, bukan sebagai poster. Di balik semua itu, ada kelelahan yang jarang dibicarakan. Membangun sekolah berarti menghadapi masalah sehari-hari yang tidak heroik. Kekurangan dana, guru sakit, murid bolos karena harus membantu orang tua, buku kurang, ruang kelas bocor saat hujan. Tapi justru disitulah ketahanan gerakan diuji. Kolonialisme bisa menunggu orang lelah. Ia bisa menunggu idealisme habis oleh urusan praktis. Dewantara berusaha memastikan itu tidak terjadi dengan membangun sistem dukungan. Gotong royong, solidaritas, jaringan antar cabang, pelatihan guru, dan rasa bahwa setiap kelas kecil adalah bagian dari sesuatu yang besar. Ketika ordonansi sekolah liar memuncak sebagai ancaman, perlawanan yang muncul memperlihatkan bahwa taman siswa sudah menjadi lebih dari lembaga, ia menjadi simbol.
Dan simbol itu berbahaya bagi kolonialisme, karena simbol bisa menyatukan orang yang berbeda latar. Orang yang mungkin tidak sepakat soal strategi politik, bisa sepakat soal satu hal. Anak-anak harus punya sekolah yang tidak membuat mereka merasa rendah. Pada akhirnya, tekanan publik dan dinamika politik membuat kebijakan itu tidak berjalan mulus seperti yang diinginkan pemerintah kolonial. Tapi yang lebih penting dari menang kalah administratif adalah pelajaran yang tertanam. Pintu sekolah bisa dipertahankan jika masyarakat menganggapnya milik mereka. Jika sekolah menjadi kebutuhan, menutupnya berarti menantang banyak orang sekaligus. Taman siswa terus berjalan, menyesuaikan diri, bertahan, berkembang. Dan setiap tahun yang lewat menambah satu lapisan kekuatan yang tidak terlihat. Generasi murid yang tumbuh dengan pengalaman berbeda dari generasi sebelumnya, mereka mungkin tidak langsung mengangkat senjata, mereka mungkin tidak langsung memimpin rapat besar. Tapi mereka membawa sesuatu yang lebih halus dan lebih tahan lama. Keyakinan bahwa mereka berhak berpikir dengan kepala sendiri. Di ruang kelas yang sederhana itu, kolonialisme menghadapi musuh yang paling sulit. Bukan kemarahan sesaat, melainkan perubahan cara pandang. Karena ketika seorang anak belajar membaca, ia tidak hanya membaca buku, ia mulai membaca dunia. Ketika ia belajar menulis, ia tidak hanya menulis kata, ia mulai menulis dirinya sendiri ke dalam sejarah, dan di belakang mereka, kadang di depan memberi teladan, kadang di tengah membangun kemauan, kadang di belakang mendorong, ada bayangan. Seorang guru yang pernah lahir dalam tatanan feodal, pernah dibuang karena pamflet, lalu memilih membangun perlawanan paling sunyi. Membuka pintu sekolah dan menjaga agar pintu itu tidak ditutup lagi oleh gembok manapun. Tahun 1942 datang seperti pintu yang didobrak dari engselnya. Bukan diketuk, bukan dibuka dengan sopan, tapi dihantam. Dan seluruh rumah bernama Hindia Belanda mendadak berubah tata ruangnya. Seragam yang kemarin berwarna khaki dengan bahasa perintah Belanda, hari ini berganti hijau zaitun dengan teriakan Jepang yang tajam, cepat, dan tidak memberi ruang untuk salah paham. Di jalan-jalan, papan nama diganti. Di kantor-kantor, stempel diganti. Di sekolah-sekolah, buku-buku tertentu disingkirkan. Lagu-lagu tertentu dilarang. Salam tertentu diwajibkan. Dan orang-orang yang sudah lama hidup di bawah satu jenis kekuasaan, dipaksa belajar ritme kekuasaan yang lain. Lebih keras, lebih langsung, lebih lapar. Bagi Ki Hajar Dewantara, perubahan itu bukan sekadar pergantian bendera. Itu pergantian cara pintu sekolah dibuka dan ditutup. Kolonial Belanda menutup pintu dengan aturan, dengan seleksi, dengan bahasa yang membuat orang merasa tidak cukup pantas. Jepang menutup pintu dengan komando, dengan mobilisasi, dengan ketakutan yang bisa turun kapan saja seperti hujan batu. Tapi ada juga sesuatu yang paradoks. Jepang, demi kepentingannya sendiri, justru membuka ruang bagi bahasa Indonesia, bagi simbol-simbol, kebangsaan, bagi organisasi massa, selama semuanya bisa diarahkan untuk Perang Asia Timur Raya. Mereka butuh tenaga, mereka butuh disiplin, mereka butuh rakyat yang bergerak serentak. Dan pendidikan, sekali lagi, menjadi alat. Di masa pendudukan, sekolah bukan lagi sekadar tempat belajar membaca dan berhitung. Ia menjadi tempat membentuk tubuh. Baris berbaris, latihan fisik, kerja bakti, upacara, menunduk pada kaisar, menghafal slogan, mengulang-ulang kata seishin, semangat, seolah-olah semangat bisa menggantikan beras yang hilang dari dapur. Anak-anak datang dengan perut yang sering kosong, dengan kaki yang kadang tanpa alas, dengan mata yang lebih cepat dewasa karena melihat orang dewasa ketakutan. Taman siswa, yang sejak awal berdiri sebagai ruang merdeka dari kontrol kolonial, tidak mungkin luput dari arus ini. Jaringan sekolahnya sudah menyebar, sudah punya tradisi, sudah punya cara sendiri mendidik, tapi pendudukan Jepang memaksa semua lembaga untuk menyesuaikan diri atau disingkirkan. Disinilah ketegangan lama Dewantara kembali muncul dalam bentuk baru. Bagaimana menjaga jiwa pendidikan merdeka ketika negara siapa pun yang memegangnya selalu ingin pendidikan menjadi alatnya? Dewantara bukan tipe orang yang memuja kekuasaan baru hanya karena kekuasaan lama runtuh. Ia sudah terlalu lama melihat bagaimana penguasa memakai kata kemajuan untuk menutupi niat mengendalikan. Namun ia juga bukan orang yang memilih bunuh diri institusional dengan menutup sekolah sendiri. Ia tahu, jika pintu sekolah ditutup, yang masuk bukan kebebasan, melainkan kekosongan. Dan kekosongan itu akan diisi oleh propaganda paling kasar. Maka yang dilakukan banyak pendidik pada masa itu adalah seni bertahan. Menuruti yang wajib di permukaan, menyelamatkan yang penting di dalam, mengucapkan salam yang diminta, tapi tetap mengajarkan anak berpikir, mengikuti upacara, tapi tetap menanamkan budi pekerti, mengisi jam pelajaran yang diatur,
tapi menyelipkan rasa harga diri yang tidak bisa diukur dengan ujian. Di Yogyakarta, udara masa perang terasa berbeda. Malam lebih gelap karena lampu dibatasi. Suara sepatu tentara di jalan terdengar lebih jelas karena orang-orang mengurangi keluar rumah. Berita beredar bukan lewat koran bebas, koran diawasi, melainkan lewat pisik-pisik di pasar, di serambi, di belakang rumah. Dan di tengah semua itu, Dewantara yang sudah memasuki usia 50-an, usia ketika banyak orang ingin menepi, masih harus memikirkan hal-hal yang sangat konkret. Bagaimana guru-guru taman siswa bertahan hidup ketika ekonomi runtuh? Bagaimana murid-murid tetap datang ketika keluarga mereka dipaksa kerja paksa? Bagaimana sekolah tetap menjadi taman ketika dunia di luar berubah menjadi barak? Pendudukan Jepang juga mengubah peta organisasi. Banyak tokoh pergerakan masuk ke lembaga-lembaga bentukan Jepang, sebagian karena percaya bisa memanfaatkan ruang itu, sebagian karena tidak punya pilihan, sebagian karena ingin melindungi rakyat dari kekerasan yang lebih besar. Dewantara bergerak di wilayah yang selalu ia kuasai, pendidikan dan kebudayaan. Ia bukan komandan militer, bukan orator yang memimpin massa di lapangan, melainkan pamong yang mengerti bahwa perang paling panjang adalah perang membentuk manusia. Tetapi perang membentuk manusia di masa pendudukan berarti berjalan di atas tali. Satu langkah terlalu berani bisa membuat sekolah ditutup, guru ditangkap, murid-murid tercerai. Satu langkah terlalu patuh bisa membuat sekolah berubah menjadi corong kekuasaan. Lalu 1945 datang dengan kecepatan yang membuat orang sulit bernapas. Jepang kalah. Kekuasaan yang kemarin tampak tak tergoyahkan, mendadak rapuh. Di kota-kota, orang-orang merasakan kekosongan yang aneh. Tentara masih ada, senjata masih ada, tapi perintahnya tidak lagi punya kepastian. Dan di tengah kekosongan itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 meledak bukan sebagai dentuman meriam, melainkan sebagai kalimat yang mengubah arah hidup jutaan orang. Kalimat yang membuat pintu-pintu lama, pintu kantor, pintu sekolah, pintu ruang rapat, tiba-tiba diperebutkan. Siapa yang berhak memegang kunci? Bagi Dewantara, kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan pendidikan. Justru sebaliknya, kemerdekaan membuat beban itu menjadi nyata, berat, dan mendesak. Selama kolonialisme, pendidikan merdeka bisa berdiri sebagai gerakan masyarakat, sebagai alternatif, sebagai perlawanan kultural. Setelah Republik lahir, pendidikan harus menjadi sistem negara. Dan sistem negara berarti skala, berarti birokrasi, berarti anggaran, berarti kurikulum nasional, berarti keputusan yang memengaruhi jutaan anak, bukan ratusan atau ribuan. Disinilah paradoks yang selama ini ia hadapi dalam skala kecil. Kebebasan dan disiplin tiba-tiba membesar menjadi persoalan negara. Bagaimana membuat pendidikan nasional yang merdeka tanpa menjadikannya mesin baru yang menindas? Pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran, sering juga disebut Menteri Pendidikan dalam Kabinet awal Republik. Bayangkan situasinya. Negara baru lahir, belum punya napas stabil, masih dikejar-kejar ancaman militer, administrasi belum rapi, uang belum jelas, wilayah belum aman. Dan di tengah revolusi fisik, ada revolusi yang tak kalah penting, revolusi di ruang kelas. Karena Republik tidak bisa hidup hanya dari pidato dan bendera. Republik butuh orang-orang yang bisa membaca peraturan, menulis surat, menghitung logistik, mengajar anak, merawat kesehatan, membangun jembatan, mengelola pangan. Republik butuh warga negara, bukan sekadar penduduk. Kementerian yang ia pimpin bukan kementerian yang nyaman. Ia bukan kantor mapan dengan arsip rapi dan gaji teratur. Ia lebih mirip pos komando sipil yang harus bekerja di tengah kekacauan. Banyak sekolah rusak, banyak guru tercerai-berai, buku pelajaran langka, bahasa pengantar masih diperdebatkan di banyak tempat. Dan yang paling sulit, negara harus memutus warisan pendidikan kolonial tanpa membuang seluruh keterampilan modern yang sudah terlanjur masuk. Karena kolonialisme meninggalkan dua hal sekaligus, ketidakadilan dan infrastruktur. Menolak yang pertama wajib, mengelola yang kedua perlu kecerdikan. Dewantara membawa ke kementerian bukan hanya reputasi, tetapi pengalaman panjang membangun institusi dari nol. Ia tahu bagaimana rasanya mengajar tanpa fasilitas. Ia tahu bagaimana rasanya menghadapi pengawasan penguasa. Ia tahu bagaimana rasanya membangun jaringan guru yang hidup dari idealisme dan gotong royong. Dan ia tahu satu hal yang sering dilupakan ketika orang bicara tentang sistem. Pendidikan bukan hanya soal gedung dan kurikulum, melainkan soal hubungan manusia, guru dan murid, sekolah dan masyarakat, negara dan warga. Di masa awal Republik, bahasa Indonesia mulai benar-benar menjadi tulang punggung pendidikan nasional.
Ini bukan sekadar pilihan linguistik, melainkan pilihan politik dan psikologis. Bahasa adalah pintu. Selama kolonialisme, bahasa Belanda adalah pintu yang dijaga ketat. Siapa yang bisa masuk, mendapat akses ke jabatan dan status. Republik harus membalik logika itu. Pintu pendidikan harus dibuka dengan bahasa yang bisa dimiliki semua orang. Tetapi, membangun pendidikan dengan bahasa Indonesia juga berarti pekerjaan besar. Menyiapkan istilah, buku, guru yang mampu mengajar. Berbagai mata pelajaran dalam bahasa yang baru distandardisasi. Ini kerja yang tidak glamour. Ini kerja yang melelahkan. Dan ini kerja yang menentukan apakah kemerdekaan akan terasa di rumah-rumah rakyat atau hanya di gedung-gedung pemerintahan. Di saat yang sama, Dewantara membawa gagasan pendidikan merdeka ke dalam ruang negara. Ruang yang secara naluriah suka mengatur, negara suka seragam, negara suka standar, negara suka angka. Padahal pendidikan merdeka, dalam pengertian Dewantara, selalu memberi ruang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pada konteks lokal, pada budaya, pada kebutuhan nyata anak. Bagaimana menyeimbangkan keduanya? Bagaimana membuat kurikulum nasional tanpa mematikan keragaman? Bagaimana membuat disiplin sekolah tanpa mengubah guru menjadi polisi kecil? Bagaimana membuat anak mencintai tanah air tanpa menjadikan kelas sebagai ruang indoktrinasi? Revolusi kemerdekaan juga membawa kekerasan yang nyata. Banyak daerah mengalami pertempuran. Banyak keluarga mengungsi. Banyak anak kehilangan tahun-tahun sekolah. Dalam situasi seperti itu, pendidikan sering dianggap urusan nomor 2. Nanti saja, setelah perang selesai, Dewantara dengan naluri pendidik melihat bahaya dari nanti saja. Karena nanti bisa menjadi lubang generasi. Anak yang kehilangan pendidikan bukan hanya kehilangan pengetahuan, tetapi kehilangan kesempatan membangun masa depan. Dan republik yang kehilangan generasi terdidik akan mudah kembali jatuh ke ketergantungan pada siapapun yang menawarkan bantuan dengan syarat. Namun, menjadi menteri juga berarti berhadapan dengan realitas politik yang tidak selalu sejalan dengan idealisme. Di dalam Republik Muda, berbagai kelompok punya visi berbeda tentang negara, tentang agama, tentang sosialisme, tentang demokrasi, tentang militer. Pendidikan menjadi arena perebutan arah. Apa yang harus diajarkan? Seberapa besar peran negara? Seberapa besar peran masyarakat? Seberapa besar ruang bagi kebudayaan lokal? Dewantara, yang sepanjang hidupnya memilih strategi kultural, harus bernegosiasi dengan dunia yang semakin birokratis dan semakin politis. Dan usia tidak bisa ditipu. Dewantara memasuki masa republik sebagai orang yang sudah menua. Bukan tua dalam arti lemah, tetapi tua dalam arti membawa beban pengalaman panjang dan tubuh yang tidak lagi sekuat masa muda. Ia bukan lagi jurnalis muda yang bisa menulis pamflet tajam, lalu siap dibuang. Ia adalah simbol nasional, tokoh pendidikan, orang yang namanya membawa harapan. Simbol itu memberi kekuatan, tapi juga memberi beban. Setiap keputusan bisa dibaca sebagai arah negara. Di luar kementerian, taman siswa tetap ada. Ia bukan sekadar sekolah, ia sudah menjadi tradisi. Tetapi, republik yang lahir juga mulai menyerap banyak hal yang dulu hidup sebagai gerakan masyarakat. Ketika negara mengambil alih pendidikan, apa yang terjadi pada semangat otonomi lembaga seperti taman siswa? Di satu sisi, ini kemenangan. Gagasan pendidikan nasional yang dulu dianggap liar, kini menjadi arus utama. Di sisi lain, ada risiko. Ketika gagasan masuk ke negara, ia bisa menjadi slogan tanpa jiwa. Ia bisa menjadi tulisan di dinding tanpa praktik. Ia bisa menjadi program yang diukur dengan laporan, bukan dengan perubahan manusia. Semboyan Tut Wuri Handayani adalah contoh paling jelas dari paradoks itu. Kalimat Jawa yang lahir dari pengalaman panjang Dewantara tentang hubungan guru dan murid, kemudian menjadi semboyan pendidikan nasional. Ia dicetak di buku, dipasang di kantor, dijadikan lambang. Ia menjadi bayangan guru yang mendorong dari belakang. Indah, sederhana, mudah diingat. Tetapi justru karena mudah diingat, ia rawan menjadi dekorasi. Dewantara menginginkan Tut Wuri sebagai sikap hidup. Guru memberi ruang, murid tumbuh, sekolah menjadi taman. Negara cenderung menginginkan Tut Wuri sebagai identitas. Kita punya semboyan, kita punya logo, kita punya seragam. Di tahun-tahun setelah 1945, Republik bergerak dari fase revolusi menuju konsolidasi. Pemerintahan berganti, situasi politik naik turun, dan pendidikan ikut terseret. Dewantara tidak selalu berada di pusat kekuasaan formal, tetapi pengaruhnya tetap terasa sebagai rujukan moral dan intelektual. Ia menulis, berbicara, memberi arah. Ia menjadi semacam kompas yang mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya alat mencetak pegawai negara, melainkan jalan membangun martabat bangsa. Martabat, kata itu penting, karena bagi Dewantara,
Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan pemulihan harga diri yang selama ratusan tahun dirusak oleh hierarki kolonial. Anak yang dididik harus merasa dirinya manusia utuh, bukan bayangan Eropa, bukan alat administrasi, bukan angka statistik. Ia harus bisa berdiri di dunia modern tanpa kehilangan akar. Ia harus bisa menyerap ilmu tanpa menjadi peniru. Ia harus bisa menghormati tradisi tanpa menjadi tawanan tradisi. Tetapi Republik juga membawa tantangan baru yang tidak dialami taman siswa pada masa kolonial. Skala dan kesenjangan. Indonesia adalah kepulauan luas dengan kondisi yang sangat berbeda. Ada daerah yang punya sekolah cukup, ada yang hampir tidak punya, ada guru yang terlatih, ada yang mengajar dengan modal seadanya. Ada bahasa daerah yang kuat, ada yang terdesak. Membuat pendidikan nasional berarti menghadapi kenyataan bahwa pintu sekolah tidak hanya soal izin dan ordonansi, tetapi soal jarak, transportasi, kemiskinan, kesehatan, dan keamanan. Pintu sekolah bisa terbuka di kota, tapi tetap tertutup di desa, karena anak harus membantu orang tua di sawah. Pintu sekolah bisa terbuka di Jawa, tapi di daerah lain guru tidak ada. Pintu sekolah bisa terbuka di atas kertas, tapi tertutup oleh biaya, oleh seragam, oleh buku yang mahal. Dewantara, yang sejak awal menekankan gotong royong dan keterlibatan masyarakat, melihat bahwa negara tidak bisa bekerja sendirian. Pendidikan nasional harus menjadi kerja bersama. Negara memberi arah dan dukungan. Masyarakat memberi akar dan pengawasan. Tetapi negara muda sering tergoda untuk mengontrol semuanya, karena kontrol terasa seperti ketertiban, dan ketertiban terasa seperti stabilitas. Padahal, stabilitas yang dibangun dengan mematikan inisiatif lokal bisa menjadi rapuh. Ia tampak rapi, tapi tidak punya daya hidup. Disinilah sesuatu yang hilang atau berubah ketika gagasan Dewantara diserap negara. Taman siswa lahir dari komunitas yang merasa memiliki, sekolah-sekolahnya berdiri dengan rasa, ini milik kita. Ketika pendidikan menjadi urusan negara, rasa memiliki itu bisa bergeser menjadi, ini milik pemerintah. Guru menjadi pegawai, murid menjadi peserta didik dalam sistem, orang tua menjadi penerima layanan. Ada keuntungan, gaji lebih jelas, struktur lebih rapi, jangkauan lebih luas. Tapi ada juga risiko. Pendidikan menjadi urusan administrasi, bukan urusan kebudayaan. Menjadi urusan laporan, bukan urusan pembentukan budi. Dewantara tidak menolak negara. Ia justru ikut membangunnya. Tetapi ia selalu membawa peringatan halus. Jangan ulangi kolonialisme dengan wajah baru. Jangan jadikan sekolah mesin kepatuhan yang hanya mengganti objek loyalitas dari Ratu Belanda ke negara Republik. Jangan jadikan anak-anak hafal slogan tapi tidak mampu menilai. Jangan jadikan guru sekadar penyampai kurikulum, bukan pamong yang memahami kodrat anak. Tahun-tahun terakhir hidupnya berjalan dalam suasana Indonesia yang terus berubah. Politik nasional memanas, ideologi saling tarik-menarik, dan negara mencari bentuk. Dewantara, yang lahir pada 1889 di Yogyakarta sebagai Raden Mas Sowardi Soerjaningrat, anak priayi yang seharusnya nyaman dalam tatanan feodal, menutup hidupnya pada 1999 sebagai Ki Hajar Dewantara. Nama yang sengaja dipilih untuk menanggalkan jarak sosial, untuk mendekatkan diri pada rakyat, untuk menegaskan bahwa pendidikan bukan hak bangsawan, melainkan hak manusia. Ia wafat pada 26 April 1999. Dan setelah itu, negara melakukan sesuatu yang sangat khas. Ia mengabadikan tanggal lahirnya, 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyannya, Tut Wuri Handayani, menjadi bagian dari identitas pendidikan Indonesia. Nama Ki Hajar Dewantara masuk buku pelajaran, masuk pidato, masuk upacara. Ia menjadi tokoh yang dikenang. Tetapi, mengenang tokoh pendidikan selalu punya bahaya. Kita bisa mengubah manusia menjadi patung, dan patung tidak lagi mengganggu kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Padahal Dewantara hidup justru karena ia mengganggu kenyamanan. Kenyamanan kolonial yang ingin rakyat cukup pintar untuk bekerja, tapi tidak cukup merdeka untuk menuntut. Kenyamanan feodal yang ingin status menentukan nilai manusia. Kenyamanan siapapun yang ingin pendidikan menjadi alat untuk mengatur, bukan ruang untuk tumbuh. Jika ada satu gambar yang terus kembali ketika menyebut namanya, itu bukan podium menteri, bukan foto resmi, bukan tanda jasa. Itu pintu sekolah. Pintu yang dulu dijaga bahasa dan ras, pintu yang dulu digembok ordonansi, pintu yang dulu bisa ditutup oleh tentara dan propaganda. Pintu yang ia coba buka dengan cara yang paling tidak spektakuler, tapi paling menentukan. Membangun lembaga, melatih guru, menulis gagasan, menanamkan rasa percaya diri pada anak-anak. Dan di belakang pintu itu, selalu ada sosok guru yang tidak berdiri sebagai penguasa kecil. Kadang ia di depan, memberi teladan. Kadang ia di tengah, membangun kemauan.
Kadang ia di belakang, mendorong pelan, agar murid berjalan dengan kakinya sendiri. Itulah warisan yang paling sulit diwariskan oleh negara, karena ia bukan peraturan, ia bukan kurikulum, ia bukan logo, ia adalah sikap bahwa pendidikan, jika benar-benar merdeka, tidak mencetak manusia untuk tunduk, melainkan manusia yang mampu berdiri, menilai, dan memilih. Dan mungkin disitulah letak kemenangan paling sunyi Ki Hajar Dewantara. Ia memulai dari tatanan yang mengagungkan gelar, lalu menanggalkan gelar itu. Ia hidup di zaman ketika pintu sekolah adalah alat kekuasaan, lalu menjadikan pintu itu milik rakyat. Ia memasuki republik ketika usia sudah menua, lalu tetap memaksa negara muda itu mengingat bahwa kemerdekaan tanpa pendidikan hanyalah bendera tanpa isi.